Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga dengan kelompok saya. Yang pertama Muhammad Farhan Febriansyah, terus saya sendiri Alfa Darussalam, dan juga teman saya Andre Prasetyo. Di sini kita mau ngejelasin tentang investasi ilegal yang khususnya kita kerucutin lagi yang ada di Indonesia, baik dari pengertian investasi ilegal itu apa dan juga contoh-contoh kasus. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia itu sendiri. Nah, yang pertama ini pengertian investasi ilegal dan lain-lainnya bakal dijelasin oleh teman saya yang pertama, yaitu Pak Muhammad Farhan Febriansyah. Silakan Farhan Febriansyah. Ya, pertama dari pengertian investasi ilegal adalah secara umum dapat diartikan sebagai investasi yang tidak memiliki izin oleh lembaga negara terkait atau dalam Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK. Akibat dari investasi ilegal ini dapat berujung kepada investasi bodong atau fiktif. Dalam kasus ini dapat dipastikan bahwa konsumen tidak akan mendapatkan uangnya kembali karena memang penyedia layanan investasi tersebut bertujuan untuk melakukan penipuan. Nah, ada pula skema yang dilakukan. Yang pertama itu ada skema Ponzi. Skema Ponzi merupakan penipuan investasi yang menjanjikan tingkat pengambilan tinggi serta rendah resiko bagi investornya. Perusahaan yang terlibat dalam skema Ponzi akan fokus pada mencari klien baru untuk mau melakukan investasi. Investor lama akan dibayar dengan uang investor baru saat investor baru menginginkan keuntungannya, yang nantinya akan dibayar dengan uang calon-calon investor. Pola ini akan terus berjalan, maka dari itu mereka harus terus melakukan pencarian investor baru. Lalu yang kedua ada skema piramida. Skema piramida sendiri adalah sistem kegiatan usaha yang memperoleh keuntungan, bukan dari hasil kegiatan penjualan barang, melainkan dengan memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha, terutama dari biaya partisipasi orang lain yang akan bergabung atau yang telah bergabung sebagaimana diterangkan. Nah, ini ada ciri-ciri skema Ponzi. Yang pertama itu investor dijamin pengembalian tinggi dengan risiko yang rendah. Yang kedua, aliran pengembalian dana yang konsisten dan tidak terpengaruh kondisi pasar. Terus ada juga investasi belum terdaftar di Securities and Exchange Commission atau disingkat dari SIC. Yang terakhir itu ada strategi investasi dirahasiakan dan terlalu rumit apabila dijelaskan. Nah, untuk ciri-ciri skema piramida, belum saya cari-cari juga nggak ketemu ya di Google. Nah, ini akan dijelaskan selanjutnya oleh Andre. Oke. Selanjutnya yaitu ada perbedaan skema Ponzi dan skema piramida. Pertama, dari segi jenis usaha. Skema Ponzi yaitu bisa berbagai bentuk, seperti arisan, berantai, atau berbagai bentuk bisnis yang mengajak orang berinvestasi. Sedangkan skema piramida yaitu skema seperti MLM. Dan kedua, perbedaannya cara bandar mengeruk keuntungan. Dari skema Ponzi, yaitu bandar dapat untung dari mengumpulkan duit member, membagikannya sebagian ke member dan ke antek-antek, sisanya tentu bandar. Dari skema piramida, yaitu bandar dapat keuntungan dari menjual barang kaleng-kaleng dengan harga tinggi. Maksudnya menjual di sini adalah menjual ke member dengan iming-iming potensi jadi kaya. Yang ketiga, kewajiban member get member. Dari skema Ponzi, yaitu member tidak perlu cari member. Dan dari skema piramida, member wajib merekrut member. Dan yang terakhir, regulasi terkait. Dari skema Ponzi, tidak ada satu undang-undang atau regulasi pun yang melarangnya. Pasal yang dikenakan kepada bandar biasanya pasal penggelapan, penipuan, dan tindak pidana pencucian uang. Dan dari skema piramida, selalu MLM larangan skema piramida itu secara eksplisit disebut di undang-undang. Disebut di Undang-Undang Perdagangan, walaupun definisinya membingungkan dan di Permendak nomor 70 tahun 2019. Pertama, itu ada contoh kasus yang pada contoh kasusnya aplikasi MeMiles. Nah, dari penjelasan aplikasi MeMiles ini ialah kejanggalan bisnis MeMiles membuat OJK menetapkannya sebagai ilegal.
Persisnya pada bulan Agustus tahun 2019, Satgas Waspada Investasi dari OJK menetapkan bisnis Mimiles milik PT KAM Nkam sebagai ilegal. Pertimbangan pertama, Mimiles tidak punya usaha. Dan kedua, skema hadiah langsung yang dijanjikan dalam Mimiles kepada anggotanya tidak rasional, sehingga serupa dengan skema Ponzi. Melansir dari website Mimiles, Mimiles menjelaskan dirinya sebagai platform aplikasi yang bergerak di bidang digital advertising yang memadukan 3 jenis bisnis, yakni advertising, marketplace, dan traveling. Cara kerja aplikasi ini terlihat sangat mudah, yakni member hanya tinggal menginstal aplikasi dan melakukan register, lalu member akan disediakan pilihan untuk bergabung sebagai customer, yakni orang yang pasang iklan dengan biaya 300.000 atau sebagai calon marketing dengan biaya 600.000. Berdasarkan data pada situs Otoritas Jasa Keuangan, Mimiles dan PT KAM Nkam merupakan aplikasi advertising yang termasuk ke dalam entitas investasi ilegal yang dihentikan Satgas Waspada Investasi. Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan tersangka sampai saat ini memiliki 240.000 anggota. Dan yang kedua, cara kerja Mimiles. Sistem kerja investasi Mimiles ini, setiap anggotanya yang berhasil merekrut anggota baru mendapatkan komisi dan bonus dari perusahaan. Nah, jika ingin memasang iklan, anggota harus memasang top up dengan dana dimasukkan ke rekening PT KAM Nkam. Dengan top up ini, anggota memperoleh bonus bernilai besar. Dana masuk antara 50.000 sampai 200 juta. Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing menuturkan PT KAM Nkam yang menjalankan aplikasi Mimiles memakai metode money games sehingga menawarkan keuntungan besar. Investasi bodong tersebut dilakukan dengan mengunggah aplikasi Mimiles, kemudian anggotanya melakukan top up uang. Nah, mungkin cara kerjanya seperti ini. Download aplikasi, top up 100.000 sampai 600.000 bisa dapat HP. 3,5 juta dapat motor dan top up 7 juta dapat mobil. Masyarakat banyak yang teriming-iming untuk mendapatkan keuntungan tetapi tidak masuk akal. Next. Oke, selanjutnya saya bakal menjelaskan tentang perkembangan kasus dari Mimiles ini sendiri. Nah, yang pertama itu awalnya itu kasus Mimiles ini mencuat pada Januari 2020, beberapa bulan yang lalu. Saat itu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur mengamankan barang bukti uang tunai lebih dari 147 miliar dari 751 miliar totalnya yang perkiraan adanya dana tersebut. Terus kemudian ada 28 unit kendaraan roda 4, 3 unit kendaraan roda 2. Dan selain itu, ada juga lebih dari 700 lebih laporan dan 56 orang saksi yang diperiksa, serta 5 orang tersangka. Itu menurut Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Nah, kemudian PT KAM ini sendiri, yang tadi udah sempat dijelaskan, mereka merupakan perusahaan yang bergerak di jasa advertising, pemasangan iklan, dan yang lain-lain, menggunakan sistem penjualan langsung melalui jaringan member dengan cara bergabung di aplikasi Mimiles. Nah, kemudian Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing menuturkan PT KAM Nkam yang menjalankan aplikasi Mimiles memakai metode money games sehingga bisa menawarkan keuntungan besar. Tuh, terus selanjutnya polisi telah menetapkan 5 tersangka terkait Mimiles ini sendiri yang merupakan inisialnya itu KTM berusia 47 tahun dan FS 52 tahun. Polda Jatim juga telah menangkap ML atau DRE 50 alias DRE berumur 54 tahun dan PH yang berusia 22 tahun pada awal Januari tahun 2020 kemarin. Terus terbaru juga polisi menetapkan tersangka dengan inisial W yang juga turut terlibat dalam kasus investasi bodong ini. Nah, kemudian Polda Jatim juga berencana memanggil 13 public figure yang diduga terlibat kasus Mimiles ini. Jadi selain melibatkan para petinggi investor ini dan petinggi dari PT KAM Nkam ini sendiri, ternyata Mimiles ini melibatkan juga beberapa public figure.
dengan